Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Desurmadi dengan NIM 05-2014. Saya akan menjelaskan tentang relasi sains dan agama. Yang A, dinamika intelektual konsep epistemologi ini dalam. Yang pertama ada biografi singkatnya Nidhi Gusom, yang disebut dengan Gusom, lahir pada 6 September 1980 di Aljazair. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus Islam kontemporer yang memiliki keahlian di bidang astrofisika. Gusom juga menulis buku dan banyak artikel jurnal tentang Islam dan sains. Ia memperoleh gelar doktor astrofisika teori pada tahun 1998 dan master fisika pada tahun 1984 dari The University of California di San Diego. Ia sebelumnya menamatkan pendidikan sarjananya di bidang fisika teoritis pada tahun 1982 di University di Sains de la Technologie juga di Aljazair. Sebagian aktivitas sebagai ilmuwan bergerak bidang keahliannya yaitu astrofisika dari astronomi. Kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Gusom banyak mendapatkan undangan untuk berbicara dalam berbagai kegiatan tamu di beberapa universitas, yaitu yang ada di Amerika, Prancis, Inggris, dan beberapa negara di Timur Tengah. Ayah Gusom adalah seorang penghafal Al-Quran atau yang disebut Hafiz Al-Quran yang mendapatkan 2 gelar doktor dalam filsafat dari Kairo dan Sorbonne University. Ayahnya kemudian menjadi dekan fakultas studi agama di University of Algiers. Ibunya adalah seorang master di bidang literatur Arab. Kemampuan intelektualnya menjadi lebih terasa karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa Prancis dan bahasa Arab. Yang kedua ada pengaruh Ibnu Rushd terhadap karakter dan fondasi epistemologi Gusom. Karakter fondasi epistemologi atau pandangan dunia seorang turut ditentukan oleh tidak hanya keluarga, pendidikan, sosial budaya, tapi juga oleh pemikiran dari tokoh-tokoh yang dikaguminya. Para ilmuwan dan filsafas Muslim seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Khalmun, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd pada dasarnya telah membangun fondasi sains modern yang luar biasa. Berbagai konsep dan temuan yang mereka kembangkan menjadi titik tolak dan rujukan dalam perkembangan sains sesudahnya. Perdebatan filosofis, teologis, dan praktis terhadap perkembangan pemikiran termasuk sains pada masa tersebut menjadi pandangan dunia bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak mengherankan bahwa sebagian besar pemikir dan ilmuwan Muslim kontemporer sangat mengagumi fondasi epistemologi mereka serta berupaya menjadikan arah dan dasar pengembangan pemikiran dan sains dewasa ini termasuk Gusom. Gusom sangat mengagumi Ibnu Rushd karena kekagumannya tersebut adalah warisan intelektual dari ayahnya, karena ayahnya sendiri menulis disertasi tentang konsep waktu dalam filsafat Ibnu Rushd untuk menyelesaikan doktornya di Cairo University. Kemudian menulis disertasi tentang konsep waktu dalam pemikiran Arab modern untuk mendapatkan gelar doktor dari The University of Sorbonne. Oleh karena itu juga tidak mengherankan jika Gusom sangat terkesan dengan pemikiran Ibnu Rushd karena pemikiran bahasa Arab dan sains sehingga menjadi acuan dan dasar pemikiran dan karya-karyanya.
Dalam konteks dengan modernitas ini, banyak pemikir termasuk Muhammad Abid Al-Jabiri memandang bahwa kerangka berpikir Ibnu Rushd lebih kuat mendorong modernitas dibandingkan dengan Al-Ghazali. Berbeda dengan pandangan tersebut, Basit Bilal Hosul melihat peran dan kontribusi Al-Ghazali lebih besar pengaruhnya terhadap pemikiran modern dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, peran pemikiran Ibnu Rushd dalam konteks mendorong perkembangan pemikiran modern ini dalam Islam sangat sulit untuk dibantah dan tidak dapat diabaikan. Ibnu Rushd telah merumuskan kategori paling penting tentang 3 bentuk diskursus yang berbeda, yaitu filosofis, dialektis, dan retoris. Menurut Zainul Kamal, kuasalitas atau sebab akibatnya adalah bentuk rasionalitas pemikiran Ibnu Rushd. Kuasalitas inilah yang menjadi asas ilmu alam dan filsafat rasional. Renaissance atau kebangkitan Eropa ditandai dengan perkembangannya ilmu alam dan rasionalisme tersebut. Oleh karena itu, pandangan bahwa Ibnu Rushd memberikan inspirasi dan kontribusi bagi kemajuan Barat itu sangat sulit dibantah. Gusom sangat meyakini bahwa pemikiran Ibnu Rushd itu yang menyatakan bahwa akal dan wahyu serta filsafat dan agama tidaklah bertentangan, melainkan keduanya saling mendukung, sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas lebih jauh bahwa wahyu tidaklah bertentangan dengan akal. Namun jika ada wahyu yang terkesan bertentangan dengan akal, maka wahyu tersebut mesti dipahami dan ditafsirkan secara alegoris. Pendekatan teologis Ibnu Rushd dan Thomas Aquinas pada tahun 1925 dan sampai 1274 adalah sangat menentukan, meskipun memberikan pengaruh yang sangat kecil bagi masyarakat awam dan pemikir ortodoks. Dalam konteks teologis, Gusom menyamakan peran yang besar bagi pemahaman agama secara rasional antara Ibnu Rushd dan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri memang banyak mendapatkan inspirasi dari Ibnu Rushd dalam pandangan rasionalnya dalam agama Kristen. Ibnu Rushd memandang bahwa bentuk penalaran demonstratif yang tertinggi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsuf adalah orang yang paling mampu memahami secara tepat pesan-pesan yang bersifat alegoris. Pemikiran Ibnu Rushd memiliki kontribusi yang sangat besar di Eropa, meskipun di dunia Islam pemikirannya cenderung diabaikan. Salah satu kontribusi yang sangat penting dari pemikiran Ibnu Rushd adalah terhadap perkembangan hermeneutik, terutama hermeneutik kritis dan kontekstual di Jerman. Interpretasi alegoris dan metafora yang menjadi inti pemikiran Ibnu Rushd dalam memahami kitab suci sangat sesuai dengan hermeneutik Schleiermacher, Dilthey, dan Gadamer. Yang ketiga, ada orientasi pemikiran. Gusom mengkritik ketidakpedulian ilmiah bangsa Arab. Ia mengkritik telah memahami ilmiah terhadap mukjizat dan metode penyembuhan dengan menggunakan terapi keagamaan. Pendekatan ini menurutnya tidak jelas dan campur aduk. Setidaknya pada bidang kedokteran, minimnya perhatian umat Islam di Arab terhadap perkembangan sains menjadi alasan mengapa Gusom mengkaji hubungan sains dan Islam. Pembahasan tentang sains Arab paling tidak meliputi 2 dimensi utama, yaitu kegagalan sains Arab menjadi sains modern, dan seperti yang terjadi di Barat, dan penurunan secara signifikan praktek dan pemikiran ilmiah dalam peradaban Islam Arab setelah abad ke-13.
Tentu saja pandangan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Sains yang mestinya dikembangkan di dunia Islam tidak mesti harus sama seperti sains modern di Barat yang memiliki paradigma inti yang berbeda dengan sains yang berkembang pada puncak kejayaan Islam. Upaya yang dilakukan oleh pemikir dari ilmuwan Islam untuk melakukan rekonstruksi pemikiran sains termasuk metodologi dan epistemologi sains itu sendiri harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam. Sangat sedikit dari umat Islam mengikuti perkembangan pemikiran sains, apalagi mencoba mempelajari dan menganalisa epistemologi pemikiran dari para tokoh tersebut. Terus juga hadiah Nobel dalam sains yang diperoleh oleh ilmuwan Muslim seperti Abdul Salam dan Ahmed Zewail pada dasarnya adalah sains yang mereka kembangkan di Barat, dan tidak banyak yang mempertanyakan filsafat sains dan nilai-nilai keislaman apa yang menjadi dasar pemikiran mereka. Oleh karena itulah, pemikiran dan upaya nyata untuk memperdalam dan merumuskan epistemologi dan filsafat sains di dunia Islam perlu dikembangkan dan diperbanyak. Terus diskursus sains Islam dengan berbagai ragamnya seperti yang dikembangkan oleh Nasr al-Atas, Sadar, Al-Faruqi, terus Bu Haili dan yang lainnya, itu lebih cenderung kepada perdebatan persoalan teologis daripada keilmuan. Sebagian besar berupaya untuk menonjolkan dan memperkuat peran dan kontribusi keyakinan dan nilai-nilai keagamaan dalam merumuskan sains Islam. Upaya dan pemikiran tersebut patut diberikan apresiasi yang tinggi. Guso membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks menjadi 3 dimensi. Pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam. Yang kedua adalah dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dalam masyarakat Islam seperti penanggalan dan pengobatan. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dan Islam baik konflik, harmoni maupun terpisah. Pada kesempatan lain, Guso membagi 2 tipe terkait dengan masalah perjumpangan sains dan agama. Dalam hal ini, Islam yaitu level elit akademik dan level publik. Kelompok pertama cenderung membahas relasi sains modern dan agama secara filosofis dengan mencari prinsip-prinsip mendasar dari kedua komponen tersebut. Kelompok pertama ini berupaya untuk membangun pandangan filosofis dan keagamaan sendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan boleh jadi liberal, konservatis, rasional, mistikal, dan sebagainya. Terus, mengapa persoalan relasi sains dan agama khususnya Islam menjadi menarik dan banyak diminati terutama akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Guso memberikan alasan terhadap pertanyaan ini. Yang pertama itu munculnya daya tarik yang baru terhadap Islam seiring dengan perkembangan politik dunia dewasa ini. Yang kedua, meningkatnya jumlah penganut Islam di Barat, sedangkan peradaban Islam tidak begitu dikenal sebelumnya di Barat. Yang ketiga, kemajuan sains yang signifikan dalam Islam pada masa kejayaan Islam dalam sejarah dan relevansinya dengan kebudayaan Islam serta relasi sains dan agama. Terus hampir senada dengan Guso, Ibrahim Khalil membagi peradaban Islam dan sains terkait dengan 2 komponen penting. Komponen pertama adalah berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan praktis bagi negara-negara yang mayoritasnya penduduknya Muslim. Pemerintah pada negara tersebut menyediakan anggaran yang besar untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, riset dan teknologi.
Tujuannya adalah mengurangi jarak yang begitu jauh antara umat Islam dan bangsa Barat dalam hal sains dan teknologi.